Penceramah sekaligus publik figur Jam'an Nur Khatib Mansur atau lebih dikenal Ustadz Yusuf Mansur menjadi khatib sholat Jumat di Masjid Aula Divisi Humas Polri pada Jumat siang 22 November 2024. Selain melaksanakan sholat Jumat, kedatangan Ustadz Yusuf Mansur ke Divisi Humas Polri juga untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Divisi Humas Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Oke teman-teman, ini informasi yang saya sampaikan ini saya lihat sendiri ya, dan mungkin ada informasi yang berkaitan dengan kemungkinan atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditimbulkan dari sebuah video atau gabungan video yang saya akan tampilkan. Nah teman-teman, saya akan jeda dulu video yang investasi batubara. Saya akan masukkan video ini karena ini berkaitan langsung dengan pihak yang saya wawancara. Nah, kemarin pada saat saya telah selesai wawancara dan itu hujan ya. Hujan itu ada surat yang datang dari ya pihak kepolisian ya. Di sana ada hal yang perlu dilakukan Pak Jenny, yaitu melakukan BAP ulang terhadap laporan dia yang kurang lebih dari 2 tahun kalau tidak salah ya, teman-teman bisa konfirmasi sendiri. Nah yang menarik adalah kenapa bisa prosesnya begitu sangat lama dibanding dengan proses-proses yang ya berkaitan dengan investasi yang saya temui atau berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang viral misalkan kayak gitu ya. Kenapa bisa sangat lama? Ini jadi pertanyaan. Teman-teman, saya akan sajikan sebuah video. Saya tidak akan menyimpulkan ini, cuma saya sedikit akan melakukan pertanyaan aja, dan teman-teman bisa menyimpulkan, silakan, itu hak teman-teman. Tapi kalau teman-teman bertanya, boleh silakan. Nah, ada sebuah video yang menarik hubungan antara kepolisian yang menurut saya ini agak sedikit bagaimana gitu dengan si pihak Jam'an ini. Kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Penceramah sekaligus publik figur Jam'an Nur Khatib Mansur atau lebih dikenal Ustadz Yusuf Mansur menjadi khatib sholat Jumat di Masjid Aula Divisi Humas Polri pada Jumat siang 22 November 2024. Selain melaksanakan sholat Jumat, kedatangan Ustadz Yusuf Mansur ke Divisi Humas Polri juga untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Divisi Humas Polri. Divisi Humas Polri melaksanakan kegiatan rutin sholat Jumat berjamaah yang bertempat di Masjid Aula Divisi Humas Polri. Pada sholat Jumat kali ini, bertindak sebagai imam sekaligus khotib sholat Jumat atau pengisi ceramah sholat Jumat adalah penceramah yang sekaligus publik figur Jam'an Nur Khatib Mansur atau sering dikenal dengan sapaan Ustadz Yusuf Mansur. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dengan didampingi para kepala biro yang ada di Divisi Humas Polri, tampak berbaur dengan para jemaah mengikuti khutbah Jumat yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur serta melaksanakan sholat Jumat. Dalam isi khutbah Jumatnya, Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan keutamaan menjadi wali nempel dari Rasulullah dengan cara selalu bersalawat kepadanya di sela-sela aktivitas sehari-hari. Contoh, jenderal ADC, temennya ADC. Biar gimana nih temennya ADC, dia kenal sama ADC, beda juga Pak. Beda lah, tapi kan kalau dia bisa masuk ke circle sang jenderal, ya beda juga lagi gitu. Jadi misalkan di shop terakhir sama shop 1, ya beda lah, nempelnya beda. Kayak wifi kan, ada fasilitas wifi. Di luar masih dapat, masih bisa akses, tapi barnya berbeda, satu bar. Tapi begitu kita makin dekat kepada lokasi si pusat server wifi-nya, maka dia penuh barnya. Apalagi kita belanja misalkan di situ, dapat akses lebih tinggi lagi. Nah maka kita cari nih misalkan, oke, saya udah jadi makmum nih. Oh, saya kasih minyak wangi deh sang imam. Assalamualaikum, Mas Ustadz. Ini ada minyak wangi, antum pakai ya. Kalau ente pakai, kalau lagi ngimamin, Masya Allah Pak. Maka kita punya rezeki nempel tuh di dia. Sejadahnya kita ganti,
Kayak gitu-gitu tuh. Makanya ya banyak kemudian yang nempel sama kiai itu jadi wali beneran. Padahal kadang-kadang dia nggak pernah belajar di pesantren. Dia cuma khidmat sama kudanya kiai, khidmat sama pohon-pohonannya kiai, berkhidmat sama kendaraannya kiai, jadi sopir, jadi tukang cuci. Masya Allah, tapi rizkinya ya kira-kira kiai 10 dia masih dapat 3, 4 gitu. Nah makin lama ntar dia berkhidmat jadi wali nempel kepada sang kiai, apa yang terjadi? Masya Allah Pak, dia bisa punya pesantren sendiri. Bahkan tidak jarang kemudian dia yang memimpin pesantren itu sepeninggal kiai. Kenapa? Karena anaknya jadi mantu sang kiai. Itu jadi wali nempel gitu. Wali nempel nih gampang. Nah jangan salah nempel. Begitu kita nempel sama penjahat, ia ikut bau Pak. Begitu kita nempel sama orang yang suka ngambil bini orang, iya kita ikut bau. Kita nempel sama yang suka mabok, bagaimana ceritanya juga, nanti kita pasti kena ketempelannya itu. Jangan salah tempel. Selain melaksanakan sholat Jumat sekaligus menjadi imam dan khotib sholat Jumat, kedatangan Ustadz Yusuf Mansur ke Divisi Humas Polri juga untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Divisi Humas Polri. Divisi Humas Polri juga rutin membagikan makan siang gratis bagi para jemaah sholat Jumat yang dibagikan kepada para jemaah setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Dari Jakarta, Abo Wibowo dan Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Kami dari para santri yang jelas mendoakan dengan hari jadi Divisi Humas Mabes Polri yang ke-73, mudah-mudahan diberi anugerah yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan keselamatan fi dini wa dunya wal akhirah. Polisi khususnya Divisi Humas Mabes Polri diberi kekuatan. Ya, selamat HUT yang ke-73 buat Divisi Humas Polri. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi, dan membantu di setiap tugas dan layanan untuk bangsa dan negara. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, ada hal yang perlu saya pertanyakan ya, dan saya akan bertanya ke teman-teman yang nggak akan bertanya ke pihak kepolisian. Maksudnya gini, ini kan Yusuf Mansur itu ada laporan pidana yang berkaitan langsung dengan Yusuf Mansur, artinya ya Yusuf Mansur sebagai pihak yang salah satu yang dilaporkan, dan ada pihak yang berkaitan secara tidak langsung dengan Yusuf Mansur, yaitu misalkan kayak S. Al Mansur. Contohnya ya teman-teman, yang jadi pertanyaan adalah gini ya, kalau misalkan ya sebuah, dalam tanda kutip ya, ini orang yang sedang bermasalah dengan beberapa banyak orang, banyak ya jumlahnya, tiba-tiba dihadapkan di posisi seperti itu gitu ya, seolah-olah yang sebagai tamu yang dihormati di pihak itu. Saya nggak mengerti sebenarnya ini tujuannya untuk apa atau bagaimana gitu ya, karena sebuah institusi kepolisian itu harus menjaga marwahnya gitu, katanya presisi kan harus ya pas gitu ya, artinya baik secara moral, secara etika ya, secara hukum gitu, secara keadilan itu harus pas gitu ya, dimana menurut saya pribadi nggak elok gitu rasanya ketika menempatkan seseorang itu atau bersilaturahmi di kepolisian itu sendiri pada orang yang sedang dalam tanda kutip bermasalah. Menurut saya itu sangat tidak elok. Tapi terlepas dari pemikiran masyarakat,
Saya nggak menyimpulkan hubungan polisi dengan zaman itu seperti apa, nggak cuma menurut saya, ini hanya menurut pandangan saya terkait dengan sikap kepolisian yang sudah ditentukan bahwasanya kepolisian itu harus presisi. Nah itu dia, presisi itu ya pas gitu ya, ya baik secara keadilan, baik moral, etika, maupun merupakan humanisme. Jadi rasa humanisme atau HAM ya, dimana ada orang yang sedang dalam tanda kutip itu merasa dijolimi oleh seseorang, dan ada orang yang merasa mungkin sakit hati gitu terhadap seseorang, dan berkaitan dengan hukum gitu, kok bisa gitu orang yang dituduhkan itu ada di sana dan menjadi dalam tanda kutip itu menjadi orang yang menasihati gitu pihak yang katanya presisi. Saya nggak tahu pikirannya bagaimana, teman-teman simpulkan sendiri. Saya nggak bicara tentang hubungan polisi dengan zaman ya, saya nggak tahu. Yang jelas hubungan antara lembaga dengan orangnya ya mengayomi kan itu tugasnya ya, tapi hubungan yang lain saya tidak akan menyimpulkan, teman-teman simpulkan sendiri. Bagi saya adalah menjaga marwah kepolisian itu bagian dari tugas kepolisian itu sendiri, dan merupakan merupakan simbol dari kepolisian gitu ya. Dan ya saya nggak tahu mungkin sedang apa yang dilakukan, tapi ya jelas sudah ya. Tapi negara ini adalah negara hukum gitu ya, jadi negara hukum yang diatur oleh politik, baik itu politik kekuasaan, itu baik politik etika dan moral, semuanya itu harus lengkap. Oke teman-teman, silakan simpulkan. Saya bingung mau ngomong apa terus terang, tapi ya terserah lah. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.